Kesadaran membawa keselamatan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, jika kesempurnaan dan kesucian adalah syarat keselamatan seseorang, maka mungkin hanya sedikit orang atau bahkan tidak ada orang yang diselamatkan. Karena tidak ada satu manusia pun yang suci dan yang sempurna seumur hidupnya. Ini pendapat pribadi. Namun jika kita percaya bahwa keselamatan terjadi atas orang-orang yang sadar, itulah sebenarnya apa yang kita sebut dengan belas kasihan Allah. Karena kita semua terlahir dengan membawa stigma dosa asal, maka kita sebenarnya tidak selamat. Tetapi Tuhan dalam belas kasihannya yang besar mau menyelamatkan kita. Tetapi perlu kita sadar juga bahwa walaupun Tuhan dalam kebesaran cinta dan belas kasihnya, kesadaran tetap dibutuhkan dari kita. Saudara-saudariku terkasih, orang yang sadar adalah orang yang selamat. Itu inti refleksi yang saya renungkan melalui sabda Tuhan pada hari ini. Dalam bacaan pertama, Matatias beserta anak-anaknya dipaksa untuk mengikuti Raja Antiochus Epiphanes, dalam arti ikut penyembahan berhala. Matatias tidak mau mengikuti mayoritas. Yang mayoritas belum tentu selamat menurut dia. Karena walaupun sekalian sebanyak mungkin bangsa yang percaya kepada raja dan mengikuti agama baru yang ditetapkan oleh raja, Matatias dan anak-anaknya tetap berdiri di atas hukum Taurat untuk mentaati perintah-perintah Allah nenek moyang bangsa Israel, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kita melihat suatu ketegaran dan ketegasan iman yang ada pada Matatias dan keturunannya. Mengapa demikian? Karena Matatias menyadari bahwa hanya Allah Israel yang mampu menyelamatkan. Bukan Allah-Allah buatan raja, bukan Allah-Allah yang makan korban bakaran dan sebagainya. Oleh karena itu, atas kesadaran itu, Matatias tidak mau bekerja sama atau tidak mau menuruti agama massal
yang ditetapkan oleh Raja Antiochus Epiphanes. Dalam bacaan Injil kita mendengar Yesus menangisi kota Yerusalem. Tangisan itu pertama-tama muncul karena bangsa itu telah tersesat kehidupannya. Ia telah meninggalkan Allah Israel dan mulai mengikuti Allah-Allah lain. Yesus menangisi kota Yerusalem karena kota ini kehilangan kesadaran akan keselamatannya. Kota ini kehilangan kesadaran akan apa yang penting bagi damai sejahteranya, terutama bagi keselamatannya. Kehilangan kesadaran ini terjadi ditandai dengan bahwa sekalipun Tuhan sudah ada di tengah-tengah mereka, Tuhan sedang melawati mereka, namun mereka tidak menyadari lawatan Tuhan, tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Dan Yesus menangisi kota itu justru karena sikap itu. Tidak sadar bahwa Tuhan sedang melawat kehidupan mereka. Mungkin dalam pengertian ini kita bisa mengerti apa perumpamaan Yesus tentang garam yang menjadi hambar. Bahwa walaupun hal-hal yang baik sudah ada di depan mata, sudah dirasakan, tetapi hal itu sama sekali tidak dirasakan. Yesus menangisi kota itu mungkin karena kota itu kehilangan rasa terhadap kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan menyelamatkan orang bukan karena kesuciannya, tetapi karena kesadarannya. Ia sadar bahwa ia telah meninggalkan Tuhan. Ia sadar bahwa ia telah melakukan banyak hal yang tidak benar, hal yang tidak baik. Oleh karena itu, kesadaran itulah yang akan membawa dia kepada pertobatan. Dan Tuhan memang membutuhkan orang-orang yang sadar. Tuhan membutuhkan kesadaran kita. Sadar bahwa Tuhan melawat kita melalui peristiwa-peristiwa hidup. Oleh karena itu, kita pun akan tahu diri bahwa Tuhan yang telah begitu baik melawat kehidupan kita orang berdosa ini, janganlah sekali-kali kita membiarkan diri untuk berada di bawah kuasa kegelapan atau kuasa kejahatan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.